الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memuja dan memujinya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat taufik yang Dia berikan, anugerahkan kepada kita semuanya, yang tidak akan pernah bisa kita menghitung segenap nikmat yang Dia berikan kepada kita semuanya. Maka semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bertambah, kecuali bertambah pula kebaikan dan keberkahannya, semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi hari berbahagia ini mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yang kita sekarang ada bab 26, babu maja'a fi sifati idami Rasulillah, bab riwayat yang datang tentang sifat lauknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah kita bahas pertemuan yang sebelumnya hadis 151 tentang nikmal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka, ya, dengan penjelasannya, ya. Kemudian juga telah kita bahas hadis nomor 152, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa jenis alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyakum wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnuhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memenuhi perutnya dengan apa? Kurma yang jelek, lebih-lebih lagi kurma yang gak jelek, ya. Kemudian hadis nomor 153 juga membahas tentang cuka, ya, bukan berarti cuka memiliki keutamaan, karena memang tidak ada di rumahnya kecuali cuka, itu sudah kita jelaskan. Lalu hadis nomor 154 pun demikian, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan daging ayam, ya, makan daging ayam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala, hadis nomor 155 sekarang, hadis nomor 155. Bentar. Al-Khubar. Haddatsana al-Fadlu ibnu Sahlin al-A'raj al-Baghdadi qala haddatsana Ibrahim ibnu Abdurrahman ibni Mahdi an Ibrahim ibni Umar ibni Safinata an abihi an jaddi qala, dia berkata, akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma khubara, daging khubara. Daging khubara niku napa nih jenenge, lek cara Indonesia iki gambare ngeten, gambare niki khubara ketok, gak ketok, kurang gede, nih toir khubara, burung khubara, burung onta, kalkun, mosok kalkun. Nah, ngeten lah bentuknya. Nah, napa nih? Ketok nggak? Pasang ngono ketok ya. Ya. Ada yang punya terjemahannya? Diterjemah apa? Enggak, namanya
Oh, khubaro ya. Enggak, kita pengen cari namanya. Kalau kita belum ketemu apa ya jenenge ini ya. Tep. Jadi al-khubara ta'irun ma'ruf adalah burung yang dikenal. Tadi itu gambarnya. Ya. Ramadil laun, warnanya kelabu, tawilul unuk, lehernya panjang. Warnanya kelabu, lehernya panjang. Ya. Napa? Sanes unta, jenis burung onta. Wa fi minqarihi syai'un ya minatul, dan juga di paruhnya itu panjang. Paruhnya panjang, ada sesuatu yang memanjang ya. Walaysa min dawati al-makhalib, dia tidak punya cakar. Ya, termasuk hewan yang tidak punya cakar. Wa hukmu aklihi halalun, dan hukum memakannya halal ya, haitsu lam yurad fi syar'i ma yadullu ala tahrimihi, di mana tidak diriwayatkan dalam syariat ya, apa yang menunjukkan akan pengharamannya ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi Nabi SAW makan sejenis burung ya, sejenis burung namanya burung khubaro. Burung khubaro lek cara Inggrise ku napa ya? Iya, hubara bustad. Lek diterjemah apa bahasa Indonesia? Terjemahkan. Burung bustad hubara padha ae. Ya, burung bustad hubara. Nama ilmiahnya Calimidotis undulata. Iya, ini namanya ya. Burung berwarna coklat kusam ini dapat bertahan hidup dan berkembang di habitat kering termasuk gurun panas, yang berarti cocok dengan iklim UEA ya. Ditemukan di Afrika Utara, Kepulauan Canari, dan wilayah gurun Sahara Barat. Nah, ini di Timur Tengah burung ini ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Jadi makan biji-bijian, serangga, dan makhluk kecil kayak PT ya. Karena ini ada jenis ayam gitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi Nabi SAW nah? Napa? Apa kok cendrawasih? Apa tanyanya apa? Sejenis khubaro. Oh, jenisnya? Wis gak ngerti saya wis. Penting iku mang gambare. Hadis nomor 156. Ya, kalau cendrawasih ya khusus di Papua, ono di tempat lain ya. Taib. 156. Hadatsana Ali ibnu Hujr. Ya, diceritakan ya, hadatsani Aliun ibnu Hujrin qala hadatsani Ismail ibnu Ibrahim an Ayyub anil Qasim at-Tamimi an Zahdam al-Jamri qala kunna inda Abi Musa al-Asy'ari. Kami dulu ada di sisi Abu Musa al-Asy'ari. Qala faquddima ta'amuhu wa quddima fi ta'amihi lahmu dajajin. Lalu dihidangkan makanannya. Lalu dia dihidangkan pada makanannya itu daging ayam. Ya, dihidangkan apa? Disuguhkan daging ayam. Wa fil qaumi rajulun min Bani Tamim. Sementara di kaum tersebut ada seorang laki-laki dari Bani Tamim. Ya, dari Bani Tamimillah, ahmaru, merah, ka'annahu maula. Ya, seakan-akan dia adalah seorang maula. Kala dia berkata, falam yadru, dia tidak mau mendekat. Laki-laki dari Bani Tamim ini tidak mau mendekat. Faqala Abu Musa, lalu Abu Musa berkata kepada dia, udnu, mendekatlah. Fa ini qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu, karena sungguhnya Rasulullah SAW itu makan dari daging ayam. Nabi mau makan daging ayam. Kamu kesini, kamu kok gak mendekat gitu loh, seakan-akan gak mau makan daging ayam. Aku melihat Nabi makan daging ayam, sini dekat makan. Faqala, maka dia berkata, inni ra'aitu ya'kulu syai'an, sesungguhnya saya telah melihat dia makan sesuatu. Faqadirtu, lalu saya merasa nek ya, fahalaftu alla atamahu abadan, lalu aku bersumpah untuk tidak makan daging ayam selamanya, karena dia pernah melihat ayam itu makan sesuatu yang dia tidak suka
gitu ya, yang dia tidak suka. Begitu jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ini kemarin sudah kita jelaskan gitu ya. Ya, jadi dia itu tidak suka karena apa? Terbayang-bayang ayam ini makan opo ngono kan gitu ya. Malah jadi nek gitu ya, seperti itu. Tapi gak diceritakno mangan opo ngono, gare kancane melok nek pisan gitu ya. Gak usah diceritakno. Mo aku mari ndelok dhek mangan opo ngono wis. Mo pokoke mangan opo wis kok seru. Ngono lho maksude. Aja dikandakno. Mari nguntal opo ta opo gitu ya. Ya. Dimana kan ayam misalkan gitu ya, di samping dia makan biji-bijian juga makan hewan-hewan kecil kan dimakan ya, mau dia. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya mau. Ya. Dulu itu waktu kan saya kalau sejak kecil kan tidur di masjid ya. Saya biasa bawa buat stip jepretan. Jepretin apa? Cecek di masjid, jepreti cecek. Kadang-kadang pagi itu dapat sak cikrak cecek, oke. Nah, iya, lumayan. Ya. Bisa dipraktek no kayak gitu. Ya, dapat sak cikrak gitu ya. Kemudian pagi-pagi habis sholat subuh, gitu ya, agak awan mulai tetangga-tetangga ayamnya keluar, tak lempar ke ayamnya tetangga, langsung entek wis. Nah seperti itu. Jadi sifatnya ayam kan begitu. Nah kadang orang melihat itu malah teringat-ingat kemudian apa jijik. Nah seperti ini tadi itu jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Maka tatkala kita tidak mau makan sesuatu karena teringat sesuatu, gak usah diceritakan nang kancane sing gelemangan, malah katut malah gak kalu pisan gitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Kayak pertemuan bulan lalu sudah saya ceritakan, saya dulu suka napa? Anak lele, napa jenenge iku? Welut, gitu ya, welut. Dan enak mangan ono tanggane. Wih, koyo ndase ulo rek. Langsung kepikiran, sejak saya sampai sekarang gak arep mangan welut. Gara-gara napa? Koyo ndase ulo rek. Gara-gara itu sampai sekarang enggak mau saya. Kalau makan itu jadi napa? Jadi apa enak jadi kak kolu malah kayak enak mangan gitu ya. Nah seperti itu, jadi jangan cerita gitu loh maksudnya. Kalau orang lagi makan ojo cerita sing gak enak yang membuat orang itu mual. Nah ini adalah adab ya, adab di meja makan atau adab saat seorang itu menghadap makanan. Jangan ngomong, jangan cerita sesuatu yang membuat apa temannya itu apa nek ya. Karena sifat orang itu beda-beda gitu ya. Ada orang itu krungu tok ngono wis langsung sana gak enak wis wetenge gitu ya. Ana maneh wong masih krungu masih apa ndelok dhewe gak ngebelas. Kan gitu ya. Orangnya macam-macam aja dipadakno kabeh gitu ya. Aja dipadakno kabeh ya. Taib. Itu adalah bagian dari adab kita napa jenenge menghadap makanan. Dan makan bareng bersama dengan teman-teman ya. Yang berikutnya hadis 157, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nuaimin qala haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha an Abi Asid, dari Abu Asid. Kala dia berkata, kala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, kulu az-zaita, makanlah kalian az-zait, az-zait yakni minyak zaitun ya, waddahinu bihi, dan berminyaklah dengannya, fa innahu min syajaratin mubarakatin, karena ia dari pohon yang diberkahi. Pohon apa? Zaitun ya, maka itu dari pohon yang diberkahi ya. Jadi makanlah napa minyak zaitun ya. Kemudian ya buahnya juga ya, buahnya dimakan, minyak zaitun, minyaknya, buahnya ya dimakan ya, minyaknya juga dimakan ya. Kelarangan ini lagi digoreng ya. Hah? Ya, tapi bagus kan gitu ya, tapi bagus ya mas sekalian rahimakumullahu taala, itu mubarak ya, diberkahi ya, makanya juga dijadikan obat ya, untuk herbal dan sebagainya ya, untuk melancarkan apa
darah ya, termasuk diantaranya dengan zaitun, minyak zaitun. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Qauluhu kulu az-zait ay ittakhidu idaman yu'kalu minal khubzi ma'al khubzi. Jadikan minyak zaitun itu lauk yang dimakan bersama dengan roti, ditutulno ya, roti nutul minyak zaitun, tutulno begitu nggih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Nah ini kita ya juga punya pengalaman seperti ini gitu ya. Jadi saat itu kita ada di Mekah itu apa jenenge lagi di musim haji ya, lagi ditugaskan sama Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di sana nunggu jaga rumah Nabi yang sekarang perpustakaan. Tapi saya nggak tahu kemarin ke sana ada atau enggak, saya nggak sempat ke sana. Ya saya di sana saat itu. Kemudian kalau pagi hari sama teman-teman sesama askar sama polisi sana itu urunan sak realan, kabeh sak realan urunan gitu ya. Kemudian beli tamis sing gawat gitu ya. Tamis ya yang untuk 5 orang begitu ya. Kemudian beli apa namanya lauk pauknya. Ya, ada apa kejunya, ada minyak zaitunnya, ada madunya, ada seli kacangnya, opo wah kayak ditumpuk di tengah baru mangan ditowel kayak wong kono ngene nggih. Murah gitu ya. Tapi itu kurawon yo larang di kono ya. Ya, kalau makan gaya mereka murah ya. Tapi kalau makan di sana gaya kita rawon 30 real. Ya. Lek tamis sak real 2 real oleh kan ya. Parek pisan. Itu kurawon tuku bakso 30 real ya. Taib. Jadi makan zait ya. Wadainu bihi ya, dan berminyaklah dengannya. Itahinu bihi sya'ra wal basrah wal al busrah al basrah. Jadi minyai rambut dan kulit. Ya, rambut diminyai zaitun, kulit diminyai zaitun. Ya. Apa? Bayi. Masih kok sok bayi sampean yo gak apa-apa, Pak. Apa no? Nggih, ya. Ya, timbang tuku hand body. hand body, kok iso hand body, hand and body kan hand body ya. Lotion. Innahu min syajaratin mubarakatin, ia termasuk pohon yang diberkahi. Ai syajaratu zaitun mubarakatun li kasrati nafiha. Buah zaitun, pohon zaitun itu diberkahi karena banyak manfaatnya. Wa yakfi dalalatan, dan cukup sebagai dalil an fadliha ala fadliha, atas keutamaannya pohon zaitun, annallah aqsama biha fil Qur'an. Allah bersumpah dengan zaitun di Al-Qur'an. Faqala wattini wazaitun, demi buah tin dan demi pohon zaitun. Ya. Jadi tatkala dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu memiliki keutamaan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, apakah itu buah tin atau itu buah zaitun. Wa wasafa bi annahu mubarakah, dan Allah mensifati pohon zaitun itu mubarak. Ya, dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ya, pohon yang diberkahi zaitun, tidak timur tidak barat. Ya, saya kita ya, kami ya, bukan saya yang bertanya ya, kami ya, saat itu ada teman dari Palestina, dari Syam, yang beliau seorang dai di Palestina, tapi kemudian beliau jadi dai di Prancis ya. Di Prancis kalau nggak salah, di Prancis atau Belanda ya, saya lupa ya, di Prancis atau Prancis palingnya. Jadi kita waktu ngobrol itu saat itu, kemudian salah seorang di antara kita bertanya kepada dia tentang makna pohon zaitun la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak timur tidak barat, itu maksudnya apa kan gitu ya. Beliau menceritakan, orang sana ya, beliau menceritakan yang dimaksud di situ adalah bagian yang pertengahan, yang kalau waktu pagi tidak terkena matahari dari arah timur,
yang kalau waktu sore tidak terkena matahari dari arah barat, la syarqiyah wala gharbiyah. Jadi ada di tengah, bagian yang di tengah itu yang paling utama dari pohon zaitun katanya. Itu yang paling bagus, paling baik ya, yang tidak terkena langsung sinar matahari dari timur dan tidak terkena langsung sinar matahari dari barat. Itu kata dia ya, kata beliau ya, saya putus sudah nggak pernah berhubungan dengan beliau, terakhir sudah lama saat peristiwa di Suriah. Oh, beliau dari Suriah, bukan dari Palestina, beliau dari Suriah. Saat peristiwa Suriah sempat chattingan pakai Yahoo Messenger, terus itu putus sudah, nggak tahu sekarang apakah beliau ikut perang atau apa, kita nggak paham, sudah putus ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Baik. Qala Allama Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad, berkata Allama Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wad-duhnu fil biladi ya al-harrati kal hijazi wa nahwihi min akidi asbabi khifdhi sihhati wa islahil badan. Meminyai badan di negeri yang panas seperti Hijaz, yakni Timur Tengah sana ya, dan yang selainnya, itu termasuk di antara sebab-sebab yang paling kuat untuk menjaga kesehatan dan kebaikan badan dengan dikasih minyak zaitun. Wa huwa qad daruri lahum, dan itu seperti doruri, perkara yang doruri untuk mereka ya, perkara yang sangat penting bagi mereka untuk meminyai diri mereka dengan zaitun ya, untuk kesehatan. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 158. Haddatsana Yahya ibnu Musa. Jadi Nabi SAW tadi hadis nomor 157 apa tadi? Makan lauknya apa? Minyak zaitun. Lauknya adalah minyak zaitun. Ditutul ngoten nggih, gak digawe minyak gawe napa gorengan ya. Napa langsung ditutul. Roti tutul minyak zaitun. Ngoten maksudnya ya. Kudu digawe napa? Gorengan. Kok cuman goreng utuh-utuh nggak minyak zaitun. Tong goreng tempe minyak zaitun, goreng telur minyak zaitun, enggak. Jadi langsung ditutul. Haddatsana Yahya ibnu Musa qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Al-Khattab. Sekarang riwayat atau hadis dari Umar bin Al-Khattab, qala dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Sama, makanlah kalian zaitun, berminyaklah dengannya karena ia dari pohon yang diberkahi. Qala Abu Isa wa Abdul Razzaq kana yattaribu fi hadzal hadits fa rubbama asnadahu wa rubbama arsalahu. Nah, ini muttarib hadisnya, bisa jadi dia menyambung sanadnya atau bisa jadi dia memursalkannya ya, bisa jadi mursal atau marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah keterangannya sudah. Sekarang hadis 159. Haddatsana As-Sinji wa huwa Abu Dawud Sulaiman ibnu Ma'bad As-Sinji qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zaid ibni Aslam an abihi. Sekarang dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya ini Aslam. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu semisalnya, walam yadhkur fihi an Umar, dan tidak menyebut di dalamnya dari Umar ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, kata Syekh Abdul Razzaq, qaulu farubbama asnadahu wa rubbama arsalahu, rubbama asnadahu kama saqal musannif awwalan ya, jadi dia menyandarkannya ya, wa rubbama arsalahu kama fi at-tariq al-ukhra, bisa jadi dia menjadikan riwayatnya itu mursal sebagaimana dalam jalur yang lain. Haitsu qala an Zaid bin Aslam an abihi anin nabi nahwahu wa lam yadhkur fihi an Umar ya. Jadi yang pertama dari Umar, yang kedua dari Zaid bin Aslam dari bapaknya. Keterangannya sudah kita jelaskan, yaitu tadi itu ya, nomor 157, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan minyak zaitun sebagai lauk ya. Jadi roti dicocol minyak zaitun ya.
Hadis nomor 160. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far wa Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas ibn Malik. Sekarang riwayat Anas bin Malik. Qala dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu ad-dubba'u. Nabi ya itu senang. Jadi buah labu itu membuat Nabi takjub, menyenangkan Nabi. Labu, walu ya, labu, walu ya. Fa'utiya bitu amin, lalu didatangkan makanan. Audiyalah, waktu diundang untuknya. Faja'altu atatabba'uhu, lalu aku mulai memperhatikan Nabi. Fa'adha'uhu baina yadayhi, lalu aku letakkan ia di depan Nabi. Lima alamu annahu yuhibbuhu, karena saya tahu Nabi suka labu. Suka apa? Walu ya, suka labu, walu. Qaulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu dubba ay yuhibbu wa yutibu lahu. Nabi senang ya, jadi Nabi senang apa, jadi makan labu. Wadubba al-qar'u, yakni labu kuning ya, labu kuning, walu kuning al-ma'ruf yang dikenal wa minal idam alladhi yu'kalu bil khubzi, dan dia termasuk lauk yang dimakan dengan roti. Kalau kita itu bukan lauk ya, jadi kolek. Kalau kita gitu ya, bukan jadi lauk tapi jadi kolek. Kan gitu ya, itu kalau kalau kita ya dimakan pakai gula ya, dikasih santan ya, seperti itu ya. Cara makannya beda ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kalau di sana jadikan lauk, kalau di kita jadi bahan kolak ya. Kita lanjutkan ya. Kalau sebagiannya kan misalkan masak napa jenenge kacang hijau dicampur daging gulai, awak dhewe kacang hijau campur walu, dikai tape, dikai gedang, nah dicemplungi duren. Enak wis ya. Beda budaya ya. Baik jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi Nabi SAW suka makan labu. Suka makan labu. Pertanyaannya, apakah kemudian labu itu memiliki keutamaan sehingga Nabi suka labu? Punya keutamaan sehingga Nabi suka labu? Iya. Nabi suka labu, gitu ya. Nah, sukanya Nabi suka labu ini suka syariah atau tabiiyah, kan gitu. Ya, jibiliyah atau syariah. Kan gitu ya. Sama dengan misalkan kita suka makan apa, kan gitu ya. Nabi juga punya suka yang lain, kegemaran makan yang lain. Itu maksudnya begitu ya. Kalau kemudian memiliki ada keutamaan demikian, misalkan ya harus mendatangkan apa dalilnya ya. Baik. Hadis nomor 161. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Khafas ibnu Ghiyath an Ismaila ibni Abi Khalid an Hakim ibni Jabir an Abi, dari bapaknya. Qala, dia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraitu indahu dubbaan yuqatta', lalu aku melihat di sisi beliau ada labu yang dipotong-potong. Fakultu, lalu katakan, ma hadza, apa ini? Qala nukatsiru bihi ta'amana, dengan ini kami perbanyak napa makanan kami, dengan ini kami perbanyak makanan kami. Potong-potong ya jamaah sekalian. Berarti dimakan matang apa dimakan mentah? Ya. Ya. Itu buah atau sayur sebenarnya? Iya, kan gitu ya. Tapi kalau nggak tahu mangan mentah nih, nggak tahu ya. Mesti dikukus cek empuk ya.
Tapi ya beda memang antara apa jenenge setelah dikukus dengan tidak itu beda. Beda. Baik, jadi nukatsiru bi ta'amana, kami perbanyak makanan kami dengannya. Qala Abu Isa wa Jabir hadza wa Jabir bin Tariq. Yuqalu Ibnu Abi Tariq wa huwa rajulun min ashabi Rasulillah, dan dia adalah seseorang dari sahabat Rasulullah SAW. Wala na'rifu lahu illa hadzal hadits al-wahid, dan kami tidak mengenal dia kecuali hadis satu ini tok dari Jabir bin Tariq. Hanya satu ya meriwayatkannya. Wa Abu Khalid ismu Sa'd. Berkata Syekh Abdul Razzaq, hadis Jabir bin Tariq fi aklun Nabi al-dubba, di dalamnya terdapat keterangan Nabi makan labu, walu, wa annahu min jumlatil idam alladzi kana yata'addamu apa jenenge ya'ataddamu bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk bagian dari lauk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlauk dengannya. Ya. Artinya yata'addamu harusnya ini yata'addamu. Kebalik barang ini ya ta'addamu harusnya hitam. Nah, ya ta'addamu berlauk dengannya ya. Jadi Nabi SAW menjadikan apa labu sebagai lauk ya. Itu hadis 161. Hadis nomor 162, Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibn Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik, dia pernah mendengar Anas bin Malik yaqulu, dia berkata, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Sesungguhnya ada seorang khayyat itu tukang jahit ya, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makanan yang dia bikin. Qala Anas, maka Anas berkata, fadhhabtu ma'a Rasulillah ila dzalika ta'am, lalu aku pergi bersama Rasulullah menuju makanan itu. Faqarraba ila Rasulillah, lalu dia dekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min syairin, roti gandum, wa marakan, dan kuah daging, fihi dubbaun, di dalamnya ada labu. Nah, perhatikan, gule di sini walu gitu ya. Jadi apa, marakon itu kuah daging. Nama kuah daging itu lewat ini kaldu ya. Kuah daging. Jadi kuah daging, di dalamnya ada labu, waqadid, dan dendeng. Ya, ada dendengnya, ada labunya. Ya. Jadi ada apa jenenge kuah daging jenis apa, kaldu ya. Kemudian dalamnya ada walu sama dendeng. Kalau Anas, lalu Anas berkata, faraitun Nabi, lalu aku melihat Nabi SAW yatatabba'ud dubba'a hawalai al-qas'ah, lalu Nabi SAW itu mencari-cari walu ya, di sekitar wadah tadi itu. Falam azal uhibbud dubba min yaumid, maka tiada hentinya aku senang labu sejak hari itu, karena ngikuti Nabi SAW. Karena para sahabat, apa yang disukai Nabi disukai sama sahabat. Nabi kelihatan suka makan labu, semuanya makan labu, karena gitu ya, senang karena mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi SAW, menyukai apa yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan masalah makannya sebenarnya, tapi karena sukanya Nabi pada makanan itu, bukan masalah apa nih makanannya gitu ya, tapi karena Nabi suka maka suka. Sama dengan tadi itu, ada orang lagi makan daging ayam kok enggak mau datang, lalu kesini, aku melihat Nabi makan daging ayam gitu. Bukan masalah ayamnya, tapi masalah apa? Nabi suka atau Nabi makan daging ayam ya. Jadi seakan-akan menjadikannya itu sebagai sunnah ya, bukan sunnah ya, tapi itu adalah bagian bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, menyukai apa yang disukai oleh Rasul. Nah, di sana cari keberkahannya di sana
jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Qaluhu sallallahu inna khayyatan da'a Rasulullah. Sesungguhnya ada tukang jahit yang mengundang Rasulullah li ta'amin sana'ah, untuk satu makanan yang dia buat. Fa ajaba da'watahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memenuhi undangannya. Wa dzalika min kamali tawadhuhi, dan ini termasuk kesempurnaan ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diundang untuk ke rumahnya untuk kasih makan, dia datang, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita juga ingat kisah salah seorang ulama kita gitu ya. Jadi habis pengajian ya, kemudian dia diundang sama muridnya, ayo Syekh ke rumah ya, kita makan-makan di rumah. Iya gitu ya. Lalu setelah dia mengucapkan iya, ada lagi datang undangan dari Raja Saudi, diundang sama Raja untuk makan di istana. Dijawab, aku wis janjian sama ini. Sudah janjian sama ini. Sama siapa? Muridnya yang dulu perhatikan gitu ya. Sampai undangannya rojo ditolak ya. Ini tawadhu, jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala, mendahulukan ini. Ya jelas masalah panganannya kira-kira ya napa kira-kira perbandingannya situ ya, situ sing ngundang rojo, situ sing ngundang muridnya, kira-kira ya napa bedane? Ya jauh kan gitu ya, tapi tetap ya, karena ini sudah mengundang awal, maka dia ikuti muridnya ke rumahnya, ditinggalkan undangan siapa? Rajanya. Nah seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ini tawadhu ya, ketawadhuan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam demikian, tidak membeda-bedakan di antara para sahabat. Siapa yang ngundang didatangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, perkataan perawi, faqarraba ila Rasulillah, lalu dia dekatkan kepada Rasulullah SAW, ay qaddama lahu, dia hidangkan untuk beliau. Famin husni dhiyafati, maka antara bagusnya penjamuan adalah takribu ta'am lidhaif, mendekatkan makanan untuk tamu. Di apa cawisno gitu ya. Ya, misalkan ayo monggo dimakan, ojo monggo tok ngene tapi tangannya gak nyidekno gitu ya, Jadi diambilkan ya, datangkan diambilkan, ambil gitu ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala ya. Jadi kita juga pernah menghadiri jamuan seperti itu, jamuan diundang gitu ya sama salah seorang syekh ya di Mekah saat itu, kita diundang jamuan ya. Jadi apa namanya, ada petugas khusus yang mereka keliling, pokoknya ono gelas yang kosong dicuri mana. Pokok selagi sik ngomong terus gitu, ngoper belum selesai acara, gelas itu tidak pernah kosong ya. Jadi kita minum entek maro teko cur sampai penuh, kita minum lagi entek dicur, kapan mari ini kira ngene gitu ya. Akhirnya gak diombe dhisik gitu ya. Kalau diombe mana, dicuri mana, kelempokan durung mangan. Ya, jadi didekatkan ya, digilirkan, ayo monggo diambil. Nah ini bagian dari napa? Husni dhiyafah, takribu ta'am lidhaif, kama dzakarallahu an ikram Ibrahim al-Khalil dhiyafati li dhifanihi. Sebagaimana Allah sebutkan tentang pemuliaan Ibrahim al-Khalil kepada tamu-tamunya yang datang. Ya, ada orang 3 orang yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang semuanya malaikat menjelma menjadi manusia, yang kemudian mereka mengabarkan akan datang ke kaum Lut untuk menghancurkan mereka, kan gitu ya, datang kepada Nabi Ibrahim. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Jadi tamu itu minta izin masuk, masuk, gak ditanya sama Ibrahim keperluannya apa, enggak, disuruh duduk dulu, ditinggal. Untuk apa? Nyembelih anak sapi. Nyembelih apa? Anak sapi. Gak ditakoni dhisik keperluannya apa, tapi dijamu dulu ya.
Faqarrabahu ilaihim, lalu didekatkan kepada mereka. Qala ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Oh, malaikat juga mangan, kon mangan juga dipangan. Masih menjelma jadi manusia gak butuh mangan. Baik, jadi didekatkan kepada mereka. Qalu wa marakan fi tubba'un wa qadid, dan dalamnya ada kuah daging, di dalamnya ada tuba, yakni labu tadi, wa qadid, ya, yaitu dendeng, ya. Al-maraq ma'ruf, ya, wa huwa alladhi yughmasu fihi al-khubzu, yaitu dia yang ditenggelamkan di dalamnya apa? Roti. Wa tuba'u huwa al-qara'u, tuba tadi itu sudah labu. Al-qadid wal lahmul ladhi yuqatta', daging yang dipotong-potong. Wa yudha alaihil milah, lalu dilaburi di atasnya apa? Garam, ya. Ujaffa fisam, lalu dikeringkan di matahari, dia baqa muddatan tawilatan, agar menjadi tahan lama, menjadi tahan lama, yaitu didendeng. Ya, zaman dulu ndak ono napa kulkas, maka didendeng caranya agar napa daging itu awet, tidak busuk, didendeng, ya. Tayyib jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Sampai saat ini sih ono dendeng-dendeng ngoten niku. Wonten nggih? Hah? Masih ya? Ono tuku nih. Hah? Banyak. Oh ya, karo. Saya terakhir makan dendeng itu masa kecil. Anda gitu ya, itu apa namanya, waktu saya sama kakak saya sunat itu ya, nyembelih sapi, ya, kakek saya nyembelih sapi. Nah, sebagiannya didendeng gitu ya, didendeng banyak, didendeng begitu ya. Sisa selamatan, sisa didendeng. Nah, itu saya pertama kali makan apa, dendeng. Setelah itu gak tahu belas sampai gede nih. Taib jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya, qauluhu faraitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawali al-qasah, yani yahtamilu annahu kana yatatabba'uhu min nahiyati wa jihati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeseri napa? Nyeseri labu, dari arah beliau diseser, ono dijupuk. Walaisal murad at-tatabbu' min jami'i jihadil qasah, tapi bukan kemudian diseseri kuwabe, enggak, dari semua digoleki gitu enggak, tapi dari arah beliau, kalau ada dijupuk. Ya. Waqadna sallallahu mandalik, di mana Nabi sallallahu melarang dari yang demikian. Fa Umar bin Abi Salamah qala kuntu gulaman fi hajri Rasulillah, dulu aku adalah anak di asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fi sahfah, ya, sementara tanganku itu ngerayangi ke sana-sana napa goleki panganan, ya, di talam. Faqala li Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya gulam samillah, wahai anak, ya, lele, kalau kita tole, ya, lole, bacalah bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimayalik, makan yang dekat denganmu, ya, makan yang dekat di depannya, ya. Wa yahtamilu, dan juga memberikan kemungkinan annahu sallallahu kana yaqulu hadza dubba ma'a khadimihi Anas, yaitu Nabi makan labu ini bersama dengan pembantunya, yakni si Anas. Fakana yatatabba'u ad-dubba, ya, dia mencari-cari labu, li'anna hadza ta'am quddima lahu wa li khadimi, dikarenakan makanan ini dihidangkan untuk beliau dan untuk pembantunya. Falam yakun ma'hum ahad, dan tidak bersama dengan keduanya seorang pun. Ya sudah, itu makanan berdua, ya sudah diambil mana saja boleh kan gitu ya. Kalau sudah makanannya apa? Miliknya. Seperti kita misalkan apa jenenge makan di piring kita ya oleh gitu ya. Tempe ini sebelah kono, tahu ini sebelah kono, daging sebelah kono, dicupuk kono ya gak apa-apa kan gitu ya. Soalnya nek dewi. Baik. Wal qasah inaun kabir masnuun mil khashab. Nah, qasah itu wadah besar terbuat dari kayu. Wa yu'kal fihi, dan dimakan di dalamnya. Ini makanan ditaruh di dalamnya lalu dimakan. Wa aw'iyatu ta'amilah asma'atidah bi'tibari ahjamiha,
dan apa jenenge makanan wadah-wadah itu memiliki banyak nama sesuai dengan ukurannya. Ya, dalam bahasa Arab sesuai dengan ukurannya beda-beda napa jenenge ya, beda-beda namanya. Qala As-Sa'labi fi tartibil qisa, berkata As-Sa'labi ya di dalam pengurutan wadah-wadah ini, awwaluha al-faihah, yang pertama namanya al-faihah, wa ya kasukur rujah, itu seperti piring. Thumma as-suhaifah, ya tushabbi'ur rajula, lalu yang berikutnya adalah suhaifah, yang bisa mengenyangkan seorang, makanan bisa mengenyangkan satu orang, itu namanya suhaifah. Kemudian summa al-mi'kalah tushabbi'ur rajulaini wa thalathah, ya namanya mi'kalah, ini bisa mengenyangkan 2 atau 3 orang. Lalu summa as-sahfah, lalu namanya lagi as-sahfah tushabbi'ul arba'ata wal khamsah, bisa mengenyangkan 4 atau 5 orang. Lah wadah ini ku jenengin apa niku? Lengser. Nah, lengser cilik ombo kewede kan gitu ya. Nah, sesuai dengan ukurannya namanya beda-beda. Kalau cukup untuk 4-5 orang namanya sahfah. Kalau untuk 2 atau 3 orang namanya mi'kalah, ya. Kemudian summa al-qas'ah tushbi'us sab'ah ila al-ashrah. Ya, kalau qas'ah itu lengser yang bisa mengenyangkan 7 atau 10 orang. Waduh, berarti 7 atau 10 orang. Tsummal jafnah wa akbaruha, ini yang paling besar, ya. Maka warakma ba'dhum an-nadsi'a akbaruha, lalu betapapun besarnya mereka, sebagian mereka, maka yang paling besar namanya ad-dasi'ah, ya, dia lebih sudah. Ya, kalau tadi itu qas'ah itu mengenyangkan 7 sampai 10 orang, ya, apalagi jafnah tambah gede lagi ad-dasi'ah, ya, lebih banyak lagi begitu, nggih. Sama sekalian rahmakumullahu taala. Lalu qauluhu, perkataan perawi falam azalu hibbud dubba min yaumid, maka tiada hentinya aku senang labu sejak hari itu, yaitu ya hubbulid dubba min hubbulin nabi, min hubbilin nabi, bukan karena dubbanya, bukan karena labunya, tapi karena senengnya nabi. Jadi dia menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan misalkan kalau sekarang kita seneng labu setelah ngaji ini misalkan ya, lalu goleki walu, bukan karena walunya, bukan karena labunya, tapi karena Nabi suka, gitu ya. Jadi kita memakan apa yang dimakan oleh Nabi, kita menyukai apa yang disukai oleh Nabi SAW. Ya, di tabarruknya di sana, sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi tabarruknya bukan kepada apa? Labunya, tetapi kepada mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau suka labu. Jadi tabarruknya adalah mahabbah, cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena kita cinta kepada Nabi, maka kita menyukai apa yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena apa yang disukai, enggak. Paham di sini ya? Bukan karena materinya, bukan karena labunya, tapi karena cinta kita kepada Nabi, maka kita menyukai apa yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Namun bukan berarti apa yang tidak disukai Nabi jadinya haram. Contoh apa? Kadal padang pasir, Nabi nggak suka, tapi tidak melarang sahabat memakannya. Para sahabat makan kadal padang pasir, dimasak, dimakan, didangkan, nggak mau Nabi, mau. Ya, bukan berarti kemudian napa jenenge haram, enggak, gitu ya. Maka kita pun boleh, kita tidak makan itu karena Nabi tidak suka, gitu ya. Ya kauran awak dewi gak ngerasa seneng paling, gitu ya, mangan kadal. Gini watan, ayo wong Jawa kawan mangan ngono, kira-kira Arab tangga. Ya. Karena bukan makanannya, karena nggak ono, gitu ya, nggak ono apa namanya top di negeri kita, nggak ada, itu di sana.
karena kadal padang pasir ya. Dewi kadale yang ngono iku kan itu ya. Bukan kadal yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi, bukan kadal yang biasa dimakan oleh orang Arab. Kadal padang pasir gede ya. Bukan biawak lo ya, bukan terjemah biawak. Ya bukan biawak, itu kadal padang pasir ya. Yang makannya itu bukan makan daging kadal padang pasir, makan apa? Rumput. Kalau biawak mangan apa? Apa dipangan? Nah? Iya, haram gitu ya. Jadi kadang-kadang salah diterjemah biawak ya. Sampai jika mereka orang ahli kitab masuk ke lubang biawak gitu ya, salah, bukan biawak, itu kadal padang pasir ya, sejenis napa jenenge iguana kan ya, model ngono ya, tapi bukan begitu juga. Ya khusus namanya dop ya, yang tempatnya itu ngeleng di jero pasir. Kita lanjutkan hadis nomor 163. Haddatsan Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamatu ibnu Syabib wa Mahmud ibnu Ghailan qalu haddatsana Abu Usama an Hisham ibn Urwah an Abi, dari bapaknya, an Aisyata, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala qalat kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbul halwa wal asal, Nabi itu suka manisan dan asal, madu. Nabi suka manisan dan madu ya. Jadi ya kalau manisan itu kan apa? Manisan itu buah gitu ya, buah sing wis diolah ya, manisan. Fihi, maka di dalamnya ada apa? Hubun Nabi lil halwa wa yata'amul hulwu, yaitu makanan yang manis ya, manisan. Wa fi kadzalik hubulil asal, Nabi juga suka madu. Wa min jumlatil idam alladhi yu'tadamu, nah ini tadi benar, yu'tadamu, yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlauk dengannya ya, berlauk dengannya ya. Jadi napa, makan roti misalkan gitu ya, ditutul madu ya, makan roti ditutul madu ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Atau makan roti pakai manisan, sesuatu yang manis. Kalau sekarang mungkin diganti manisannya seling ya. Sele nanas, sele apa mana? Apel. Iya wis sak karepe. Iya. Situlah begitu. Ya, kalau awak dhewe mangan ngono iku durung mangan. Masih entek roti pira-pira durung mangan. Wis mari mangan durung. Lah roti manggo jajan. Durung mangan. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis nomor 164. Haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Al-Hajjaj ibnu Muhammad qala Banu Jurayj akhbarani Muhammad ibnu Yusuf an Atha ibn Yasar akhbarahu anna Umma Salamah akhbaratu. Sekarang Ummu Salamah menceritakan kepada Atha bin Yasar, qarrabat ila Rasulillah jamban mashwiyan. Jadi Ummu Salamah pernah mendekatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepotong bagian daging yang dibakar. Fa'akala minhu, lalu Nabi makan dari daging yang dibakar tadi itu. Tsumma qama ila shalah, lalu beliau berdiri menuju salat, wa ma tawaddaa, dan beliau tidak berwudu. Beliau tidak berwudu. Ya. Qauluhu, perkataan dari Atha bin Yasar, qarrabat ila Rasulillah, Ummu Salamah mendekatkan kepada Rasulullah SAW jamban masyun ay torfan min syatin, satu bagian dari daging kambing ya, au nahwah atau semacamnya, masywiyan dalam keadaan dipanggang atau dibakar, dipanggang atau dibakar
Fahuwa min jumlati idami, dan ini termasuk bagian dari lauknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu daging panggang, ya, daging panggang. Ya. Qauluhu fa'akala minhu, lalu beliau makan darinya. Tsumma qama ila salati wa matawadda, lalu beliau berdiri menuju salat dan tidak berwudu. Wa kana akhiral amrain, jadilah itu kemudian akhir dari dua perkara. Min hadi sallallahu alaihi wasallam, dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, apa? Adamul wudu mimma massatin naru, tidak wudu dari daging yang disentuh oleh api. Artinya tidak wajib, tidak wajib. Ada hadis tawaddu mimma massatin nar, ada hadis wudulah kamu dari apa yang disentuh langsung oleh api, gitu ya. Maka hukum asalnya jadinya wajib. Tapi ternyata Nabi kemudian pernah makan daging yang dibakar tapi tidak wudu, berarti bukan wajib, ya. Jadi tidak wajib. Mangan sate tidak wajib wudu, ya. Makan sate, jadi kan dibakar atau apa saja, daging ya daging, bukan ikan. Ikan tidak, bukan daging ikan, ya. Ikan bukan daging, ikan ya ikan, gitu ya. Kalau awak dewe kan tempe ya ikan, tahu ya ikan, gitu ya. Takon iwak ya apa, gitu ya. Wedhus ya iwak, ya. Ya, jadi apa namanya, daging, ya, daging kambing, gitu ya, daging sapi, daging onta, daging disebut daging, ya. Daging hewan darat itu namanya daging. Kemudian Nabi tidak wudu, menunjukkan bahwasanya tidak wajib, ya, tidak wajib wudu. Ya, kalau kemudian kita mengamalkan hadis tawaddu mimma massatin nar, maka jadinya hukumnya sunnah, bukan wajib, dan tidak membatalkan wudu, ya. Illa lahmal ibil wa yustasna min dzalika lahmul ibil, dikecualikan daging onta, ya. Kalau habis makan onta wajib wudu, mana termasuk min nawaqidil wudu, pembatal wudu, ya. Fi asahi qaili alil, pada pendapat paling sahih dari dua pendapat para ulama tentang makan daging onta, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Hadis nomor 156, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Luhai'ah an Sulaiman ibn Ziyad an Abdillah ibn al-Harith qala akalna ma'a Rasulillah shiwa'an fil masjid, kami makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam daging panggang atau bakar di masjid. Makannya di mana? Di masjid. Mana enggak apa-apa, makan di masjid, tidak ada masalah, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, karena Nabi makan, ya. Asyiwa al-lahmul maswi, daging yang dibakar. Fahuwa bimakna hadithi Ummi Salamah al-mutaqaddim, ini bermakna hadis Salamah yang telah berlalu, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Wis wakeh nih, nah, subhanallah, kak mari tiba. Ini berarti ada lauk Nabi jilid ketiga, panjang, ya. Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya napa? Cukup dah? Ada pertanyaan? Apa takon obong ya? Nggih. Nggih, monggo. Tatkala misalkan seseorang, ya, pertanyaannya apa, tatkala kita makan zaitun atau makan labu kita dapat pahala sunnah mengikuti Rasulullah SAW, maka jawabannya bukan makan labunya yang bernilai pahala, gitu ya, bukan makan zaitunnya yang bernilai
pahala, bukan itu. Tetapi apa? Kecintaan kita kepada Nabi. Itu maksudnya. Bukan makannya, tapi kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita makan apa jenenge seperti itu sahabat tadi itu ya, maka tiada hentinya aku jadi suka labu sejak hari itu. Kenapa? Bukan karena labunya. Karena Nabi suka dengan labu, maka aku suka labu. Aku suka apa? Walu. Gitu ya. Bukan karena keistimewaannya walu, enggak, karena Nabi suka walu. Jadi kita kaitkan kecintaan dengan mahabbah kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena walunya, ya, tapi karena kita suka menyukai apa yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah bentuk kesempurnaan cinta. Kita menyukai apa yang disukai oleh orang yang kita cintai, kan begitu nggih? Kan seperti itu. Ya. Kita mencintai istri kita, misalkan gitu ya. Nah, istri kita suka apa? Nah, kita juga ikut menyukainya. Awalnya gak seneng, dipaksa kudu seneng, ya kan gitu ya. Misalkan semacam itu. Kenapa? Pare. Enggak. Misal, tapi kalau kepada itu kan hanya sekedar mencari hatinya. Tapi kalau dengan Nabi SAW bukan sekedar itu, kan begitu ya. Itu sekedar kita cara memahaminya demikian, ya. Kita mencintai seseorang, maka kita mencintai apa yang dia sukai, apalagi itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menyukai apa yang disukai oleh Nabi. Nabi suka labu, kita suka labu, gitu ya. Nabi suka madu, suka apa manisan, gitu ya, suka yang apa jenenge manis tadi bukan manis dari gula ya, manis dari buah manisan, gitu ya. Maka apa namanya, kita menyukainya, kurma dan seterusnya, ya, seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, jelas nih. Lah ya, pahalanya bukan karena makannya, karena cintanya. Bukan karena makannya. Kemudian apakah berpahala kita makan labu? Jawabannya enggak. Karena bukan ibadah. Itu ya. Tapi kalau kemudian kita memakannya karena kita cinta Nabi, kita menyukai apa yang disukai Nabi, dari situ ada nilai pahala. Bukan karena labunya. Ya, itu perbedaan. Foto-foto mangan labu nih. Ya. Aku seneng kayak cilik mangan labu. Situ aku gak seneng saja nih. Tapi begitu maca hadis Nabi seneng labu, aku malah seneng. Bukan karena labunya, tapi karena Nabi suka labu, aku suka labu. Beda dua orang ini kedudukannya beda. Jadi yang satu dia seneng karena pribadinya, yang satu seneng karena Nabi seneng, maka ikut seneng. Itu beda nilainya. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Nah, pertanyaan Ustaz. Nggih. Tadi disampaikan bahwasanya termasuk adab tidak bertanya keperluan tamu yang datang dulu, Ustaz. Apa itu berarti kita menunggu tamunya dulu menyampaikan hajatnya, Ustaz? Oh. Ya dimaksud itu begini, ya masalah rahimahumullahu taala. Tamu datang enggak ditakoni keperluannya apa, dijamu dulu, wis mari dijamu, baru ditanya keperluannya apa. Begitu maksudnya. Gitu ya. Seperti itu maksudnya. Enggak ditanya dulu, apa namanya, dari mana, mau apa gitu ya. Panganan ini durung metu. Ya. Tapi disuruh duduk lalu disuguhi makanan, makan. Setelah wis mangan, wis gak ngelak, terus baru ditanya ada perlu apa. Dan begitu nggih. Seperti itu adab yang diajarkan dan dicontohkan oleh para nabi. Nah, tidak bertanya apa tujuan di depan, ya, sehingga apa kalau ditanya tujuan di depan ternyata gak karep, langsung balik, gak sempat jamu, gak sempat jamu. Sementara diafah menjamu tamu itu memiliki keutamaan besar, ya, karena Nabi mengatakan mangkana imunu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya, Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz.
Bagaimana sebaiknya adab menjamu tamu yang sudah kita kenal track recordnya kurang baik? Misalnya kalau bertamu lama, terus suka berhutang, suka ngajak ghibah dan sebagainya. Iya. Adabnya, ya. Kalau ndak suka dia bertamu, ya ojo diterima, kan gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, boleh. Kan gitu ya, boleh, ya gitu ya. Apa namanya? Seperti itu, karena Nabi juga pernah diberlakukan seperti itu. Nabi datang ke rumah salah seorang sahabatnya, mengucapkan assalamualaikum. Sahabatnya, waalaikumsalam warahmatullahi. Gak diketno. Ulangi lagi, assalamualaikum. Nabi lo yang salam. Sahabat, waalaikumsalam warahmatullahi. Gak diketno. Sampai 3 kali, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pulang, wis salam ping 3 gak dijawab, mulai keluar dibuka, ya Rasulullah, saya tadi dengar salam Anda dan saya jawab. Kenapa saya tidak mengeraskan? Karena saya suka Anda doakan. Kan gitu ya, karena saya suka Anda doakan. Doanya apa? Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Coba gitu ya, maka saya suka Anda doakan gitu ya. Nabi tidak mengomentari, Nabi tidak mengingkari yang diperbuat. Maka itu di sana diambil faidah ya, di antara para ulama menjelaskan di situ bolehnya seseorang itu menjawab salam dengan apa? Lirih. Ya, tatkala dia tidak mengendaki itu tamunya masuk, tidak mengendaki. Mungkin karena keburukannya atau karena apa, macam-macam hal. Gitu ya. Karena macam-macam hal seperti itu ya. Paham di sini ya? Ya, berarti kan sudah tahu track recordnya orang ini, kan berarti kenal, sudah tahu, jelas terus iki mas kalau masalah guys. Atau kita sendiri repot, kita banyak kerjaan, kan mertamu itu minta izin, kita banyak kerjaan, kita sudah kenal dia misalkan kan ya, sudah kenal. Beda kalau belum kenal kan gitu ya. Ya kenal dimuliakan, suruh masuk. Sekalipun kita repot seperti Nabi Ibrahim tadi itu tidak kenal, 3 orang itu nggak kenal, nggak ditanya, suruh masuk lalu disidangkan makanan baru kemudian ditanya urusannya apa. Kalau sudah kenal tonggo atau dulur atau apa, kita kenal dia siapa dia, maka seperti itu ya beda lagi urusannya ya. Atau misalkan kita jawab lalu sepurah nih kan gitu ya, aku saiki sibuk, engko sore ini maneh, boleh, nggak apa-apa ya. Ada lagi kisah apa namanya, salah seorang salafi itu dia nggak suka ada tamu ini, fulan ini datang ke rumahnya, nggak suka, maka dia pesan kepada keluarganya, ndak bohong, golek aku teko waran golek ono di masjid. Bener datang itu bertamu, ini bapakmu ono, gak ngomong gano, ndak golek ono di masjid. Ya golek ono di masjid. Goro tak itu? Kan gak ngomong ono utawa gano, cuma ngomong golek ono di masjid. Pahami sing tamu, oh bapakmu di masjid. Ya itu namanya tauriyah, namanya apa tauriyah. Jadi nggak suka tamu ini ke rumahnya, nggak suka, maka dengan cara seperti itu, oh silakan cari bapak di masjid, padahal dia oma kalau di masjid juga nggak ketemu gitu ya. Maksudnya. Tapi itu nggak bohong, kan perintah kalau ono dek di masjid nggak ketemu ya, karena nggak suka gitu ya, seperti itu. Bisa paham ya? Paham insyaallah? Ustadz, kalau misalkan yang terjadi tamu itu nyanggong Ustadz, artinya maksa untuk ketemu, terus cara kita menasihati dia supaya tidak seperti itu gimana Ustadz? Caranya mas ya ya, adab bertamu itu
salam 3 kali. Kalau diizinkan masuk silakan masuk, kalau disuruh pulang silakan pulang. Nah sekarang sampean gak diizinkan masuk, silakan pulang. Ya Allah, no tamu kok ngelama ngono. Iya. Lho kok kenceng-kenceng diculek, Pak. Kenceng-kenceng diculek. Ya, karena Nabi pernah mengatakan seperti itu. Nah, tak culek matamu gitu ya, maka tidak ada kisos. Andainya sampai pijak tidak ada kisos. Kenapa? Karena dia sudah melanggar batas. Muka selambu, muka cendelo bareng itu wantem. Ya, seperti itu. Nggak punya kehormatan sudah kalau dia seperti itu. Sampai buka-buka napa selambu barangnya, nggak punya kehormatan. Ya. Bahkan sampai diantem kena matanya sampai picek gitu, tidak ada kisos, tidak ada diat, tidak ada apa. No? Yang bayar diat sampean. Ya. Baik, dari ruangan ada yang bertanya? Nih. Silakan yang mau bertanya. Sudah? Tidak ada, Ustaz. Pun nggih, cekap nggih. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, bisa kita bahas kajian kita, berarti masih ada edisi ketiga tentang lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pembahasannya panjang sekali. Tapi alhasil semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kita kepada apa yang telah kita baca dan semakin menjadikan kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari sana kita akan semakin tumbuh ya, semakin berkembang rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.